warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di kelas IPA Ceria bersama Ibu Nur Sadia Majid dalam materi pemanasan global. Materi IPA kelas 7 semester 2 bab 10 membahas tentang efek rumah kaca, pengertian pemanasan global, penyebab pemanasan global, dampak pemanasan global, dan upaya menanggulangi pemanasan global. Efek rumah kaca adalah pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Di atmosfer bumi terdapat banyak gas rumah kaca seperti CO2, metana, siklus air, dan gas lainnya. CO2, siklus air, dan gas-gas rumah kaca lainnya di atmosfer adalah transparan untuk radiasi matahari, namun mampu menangkap dan menyerap cahaya yang memancar ke bumi. Radiasi yang sebagian diserap akan direfleksikan kembali ke bumi. Dalam keadaan normal, jumlah radiasi panas yang diserap dengan yang direfleksikan kembali adalah sama. Proses efek rumah kaca adalah berikut. Ketika radiasi matahari mengenai permukaan bumi, bumi menjadi panas. Radiasi panas bumi dipancarkan kembali ke atmosfer, namun terhalang polutan udara, sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Proses ini menahan beberapa panas yang terperangkap dan menyebabkan suhu bumi meningkat. Berikut merupakan ilustrasi proses efek rumah kaca dalam bentuk gambar. Pengertian pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Penggunaan bahan bakar fosil, penebangan dan pembakaran hutan untuk pengalihfungsian menjadi lahan pertanian, pemukiman, dan industri menyumbang CO2 ke atmosfer dalam jumlah banyak. Meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca seperti CO2 memengaruhi kadar panas di bumi. Berikut kita akan membahas penyebab pemanasan global, yaitu yang pertama, emisi CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. 2. Emisi CO2 yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. 3. Emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. 4. Deforestation atau penebangan liar. 5. Penggunaan chlorofluorocarbons atau CFC dalam refrigerator atau pendingin. 6. Meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Gambar berikut mengilustrasikan terjadinya pemanasan global. Agar kita bisa mengetahui bahaya pemanasan global bagi bumi, maka kita harus mengetahui dampak pemanasan global. Pertama, temperatur bumi semakin tinggi sehingga terjadi perbedaan tingkat temperatur dari setiap wilayah. Kedua, tingginya temperatur bumi yang menyebabkan adanya beberapa wilayah yang basah dan beberapa bagian wilayah yang kering. Yang ketiga, mencairnya glasier yang menyebabkan volume air laut meningkat. 4. Hilangnya terumbu karang. 5. Kepunahan spesies semakin meluas. 6. Kegagalan panen besar-besaran. Dan yang ketujuh, penipisan lapisan ozon. Sebagai bentuk kepedulian kita terhadap bumi yang kita tinggali saat ini, maka kita harus mengetahui upaya menanggulangi pemanasan global ini. Seperti misalkan menggunakan energi terbarukan, meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan, mengurangi deforestation, mengurangi penggunaan CFCs, mendukung dan turut serta melakukan penghijauan. Agar kita lebih mawas diri terhadap pemanasan global yang terjadi ini, maka kita harus mengetahui penyebab terbesar pemanasan global tersebut, yaitu karbon dioksida atau CO2 yang dilepaskan ketika bahan bakar fosil seperti minyak, batu bara yang dibakar.
bakar untuk menghasilkan energi. Besarnya penggunaan bahan bakar fosil untuk aktivitas manusia akan menyumbangkan peningkatan CO2 di udara. Kerusakan lapisan ozon adalah salah satu contoh dampak dari aktivitas manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem dan biosfer. Kondisi tingginya gas polutan di udara menyebabkan terjadinya pemanasan global. Mengingat pentingnya mengetahui usaha menanggulangi pemanasan global, maka dipilah-pilah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. 2. Meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Ketiga, mengurangi deforestation. 4. Mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung chlorofluorocarbons atau CFC dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Yang kelima, mendukung dan turut serta pada setiap kegiatan penghijauan. Karena dampak terbesar dari pemanasan global ini adalah lapisan ozon, maka kita harus mengetahui apa sebenarnya lapisan ozon itu. Lapisan ozon adalah salah satu lapisan atmosfer yang berada di dalam lapisan stratosfer, yaitu sekitar 17-25 km di atas permukaan bumi. Lapisan inilah yang melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet atau UV. Pembahasan tentang pemanasan global ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kita untuk ikut menghindarkan dan mencegah terjadinya pemanasan global tersebut. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya ingin memberikan 2 link materi tentang pemanasan global. Semoga dapat membantu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.